Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Maharani. Saya akan mempresentasikan tentang hak atas tanah. Hak atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihai. Hak atas tanah mengandung kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan. Adanya ketentuan yang terdapat dalam pasal 6 UU PA, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Yang kedua, adanya ketentuan yang terdapat dalam pasal 15 UU PA, kewajiban memelihara tanah dan menjaganya dari kerusakan. Yang ketiga, khusus tanah pertanian, adanya pasal 10 UU PA yang memuat atas tanah pertanian wajib dikerjakan sendiri oleh pemiliknya secara aktif. Hak atas tanah dibagi menjadi dua, yaitu hak atas tanah primer dan hak atas tanah sekunder. Hak atas tanah primer, hak atas tanah yang bersumber secara langsung dari hak bangsa yang diperoleh berdasarkan pemberian hak oleh negara. Pihak yang membutuhkan tanah mengajukan permohonan hak kepada Kepala BPN melalui kantor pertanahan setempat. Pemberian hak tersebut dibuktikan dengan surat keputusan pemberian hak SKPH yang ditandatangani oleh Kepala BPN, Kankawil BPN atau Kepala Kantor Pertanahan Permen 9 tahun 1999 Jo Permen 3 1999. Hak yang diberikan tersebut terjadi atau lahir pada saat didaftar pada buku tanah hak atas tanah yang bersangkutan oleh kantor pertanahan. Macamnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Lalu yang berikutnya adalah hak atas tanah sekunder. Hak atas tanah yang bersumber pada pemberian hak oleh pemilik tanah berdasarkan perjanjian untuk HGB dan hak pakai atas tanah hak milik bersumber dari pemberian hak oleh pemegang hak milik berdasarkan perjanjian pemberian hak yang dilakukan di hadapan PPAT. Bukti pemberian hak yang bersangkutan adalah akta pemberian hak, akta pemberian HGB atau hak pakai di atas HM yang dibuat di hadapan PPAT. Terjadi atau lahirnya hak tersebut adalah pada saat dibuatnya akta pemberian hak tersebut. Wajib didaftar di kantor pertanahan, mengikat pihak ketiga, dibuat buku tanah atau surat ukur serta diterbitkannya sertifikat hak atas tanahnya. Macamnya hak guna bangunan, hak pakai, hak gadai dan lain-lain. Hak atas tanah di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria atau UPA terdapat hak atas tanah seperti yang terdapat di dalam pasal 16 UPA sesuai maksud pasal 4, yaitu hak milik atau HM, hak guna bangunan atau HGB, hak guna usaha atau HGU, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Hak-hak yang lain tidak termasuk dalam hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53, kemudian dijelaskan mengenai hak-hak atas air dan ruang angkasa pada pasal 4 ayat 3. Hak atas tanah menurut pasal 9 PP 024 tahun 1997, objek pendaftaran tanah adalah sebagai berikut. Hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah. Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6, pasal 20 ayat 1 UPA yang dapat mempunyai hak milik adalah hanya warga Indonesia, bank pemerintah atau badan keagamaan dan badan sosial, Permen Agraria atau Kepala BPN 09 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Yang berikutnya adalah hak guna usaha, hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dengan jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Pasal 28 ayat 1 UPA yang dapat memiliki hak guna adalah warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkependudukan di Indonesia.
Berdasarkan nomor 8 PP nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah, jangka waktu hak guna usaha adalah untuk pertama kalinya paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang jangka waktu paling lama 25 tahun yang dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. Yang berikutnya adalah hak guna bangunan. Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 20 tahun pada pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 UPA. Yang dapat mempunyai hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkependudukan di Indonesia. Dilihat dari asal tanahnya, hak guna bangunan dapat terjadi pada tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Jangka waktu hak guna bangunan di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan menurut pasal 25 PP nomor 40 tahun 1996 adalah untuk pertama kalinya paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Yang berikutnya adalah hak pakai. Hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau hak milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam ketentuan pemberian oleh pejabat yang berwenang memberikan atau dalam perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UPA pada pasal 41 ayat 1 yang diketahui mempunyai hak pakai adalah warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkependudukan Indonesia, departemen, lembaga pemerintah non-departemen dan pemerintah daerah, badan-badan keagamaan dan sosial, orang asing yang berkependudukan di Indonesia, orang asing, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, perwakilan negara asing, dan perwakilan badan internasional. Hak pakai ada yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan ada yang diberikan jangka waktu yang ditentukan. Hak pakai yang diberikan jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya digunakan untuk keperluan atau diberikan kepada departemen, lembaga pemerintah non-departemen, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, perwakilan badan internasional, badan keagamaan, dan badan sosial. Jangka waktu hak pakai atas tanah negara dan hak pengelolaan adalah untuk pertama kalinya paling lama 25 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Jangka waktu hak pakai atas tanah hak milik adalah paling lama 25 tahun, tidak dapat diperpanjang, akan tetapi dapat diperbarui haknya atas dasar kesepakatan antar pemilik tanah dan pemegang hak pakai. Hak tanah hak pengelolaan. Dasar hukum pasal 1 angka 2 peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1966, Jo pasal 1 angka 4 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, Jo pasal 1 angka 3 Permen Agraria Kepala BPN nomor 3 tahun 1999. Hak pengelolaan adalah hak untuk menguasai dari negara yang kewenangan pemegangnya, pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Hak pengelolaan adalah hak yang menguasai negara, kewenangan pemegangnya, pelaksanaan dilimpahkan kepada pemegangnya. Dapat mempunyai hak pengelolaan adalah instansi pemerintahan termasuk pemerintahan daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, PT Persero, badan otoritas, badan hukum pemerintahan lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah. Tanah wakaf. Wakaf tanah hak milik diatur dalam pasal 49 ayat 3 UPA, yaitu perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu hak milik atas rumah susun. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Rumah susun dapat dibangun di atas tanah hak milik HGB dengan atau hak pakai atas tanah negara HGB atau hak pakai di atas
hak pengelolaan. Tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai di atas tanah, hak pengelolaan diterbitkan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun SHM sarusun pasal 47 ayat 1. Hak tanggungan. Hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UU-PA berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. Pasal 1 AK 1 UU nomor 4 tahun 1996, hak yang dapat dijadikan jaminan utang dan dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah negara, hak guna bangunan atas tanah, hak pengelolaan, hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan, dan hak milik atas satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara. Contoh studi kasusnya, kasus ini melibatkan penyelesaian hak atas tanah yang terjadi di Desa Bulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar pada tahun 2012. Seorang pengusaha properti bernama Chandra membeli sebidang tanah seluas 2.785 meter persegi yang memiliki sertifikat hak milik atas nama Sayem. Sebelum melakukan transaksi jual beli, Chandra telah melakukan pengecekan dokumen dan memastikan bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan aman. Namun setelah beberapa waktu muncul klaim dari pihak lain yang mengaku sebagai pemilik sah tanah tersebut berdasarkan dokumen yang mereka miliki. Pihak tersebut mengklaim bahwa sertifikat hak milik Sayem adalah hasil dari proses yang tidak sah. Hal ini menyebabkan Chandra terjebak dalam menegakkan hukum mengenai kepemilikan tanah. Dasar hukumnya ada di pasal 570 KUHP menyatakan bahwa pemilik tanah berhak untuk menggunakan dan menikmati tanahnya sesuai dengan ketentuan hukum. Lalu berikutnya pasal 578 KUHP Data mengatur tentang hak milik atas tanah dan syarat-syarat untuk memperoleh hak tersebut. Yang berikutnya adalah pasal 19 UU-PA nomor 5 tahun 1960 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas satu atau lebih bidang tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal-pasal ini memberikan dasar hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dan mengajukan klaim dan membela hak mereka di hadapan pengadilan. Penyelesaian mediasi dalam kasus ini, keadaan pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi. Mediator ditunjuk untuk membantu kedua pihak mencapai kesepakatan atau harus melalui proses mediasi. Chandra dan pihak pengklaim sepakat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap dokumen-dokumen kepemilikan tanah. Yang berikutnya litigasi. Jika mediasi gagal, Chandra dapat membawa kasus ini ke pengadilan setempat dan mengajukan gugatan terhadap pihak pengklaim berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang sah. Pengadilan akan memeriksa semua bukti dan dokumen terkait sebelum mengambil keputusan akhir mengenai siapa yang berhak atas tanah tersebut. Setelah melalui proses mediasi dan litigasi, jika keputusan Chandra sebagai pemilik sah berdasarkan bukti sertifikat hak milik yang valid, maka ia akan mendapatkan hak atas tanahnya tersebut. Sebaliknya, jika keputusan menyatakan bahwa pihak lain memiliki hak yang lebih kuat berdasarkan bukti-bukti baru atau kesalahan administratif dalam penerbitan sertifikat sebelumnya, maka Chandra harus menghormati keputusan tersebut meskipun merugikan dirinya secara finansial. Dengan demikian, penyelesaian hak atas tanah ini menunjukkan pentingnya dokumentasi hukum yang jelas serta prosedur penyelesaian yang efektif baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.